Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator dan presenter kedua. Kami akan menjelaskan terkait isu etika in digital marketing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulia Rahma Putri. Di sini saya akan membahas tentang ethical issue in digital marketing atau isu etika dalam digital marketing. Pada presentasi ini, saya akan membahas isu etika dalam digital marketing, khususnya terkait privacy data konsumen, transparansi iklan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Digital marketing berkembang pesat karena memudahkan perusahaan menjangkau konsumen secara cepat dan personal. Misalnya, perusahaan dapat mengirimkan iklan melalui Instagram, TikTok, atau email langsung ke calon konsumen. Namun, di balik kemudahan tersebut muncullah pertanyaan etika seperti dari mana data konsumen diperoleh dan apakah pengguna menyadari bahwa aktivitas mereka sedang dipantau. Selanjutnya, privacy dan data konsumen. Privasi konsumen adalah hak individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan lokasi. Contohnya, saat kita mendaftar di aplikasi belanja online, kita diminta mengisi data pribadi tersebut. Nah, dari data tersebut kemudian digunakan untuk mengirim rekomendasi produk atau promosi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan privasi, di mana permasalahan privasi ini muncul ketika data konsumen digunakan tanpa persetujuan yang jelas. Contohnya, setelah mendaftar di suatu website, konsumen tiba-tiba menerima banyak email promosi dari pihak lain yang tidak pernah dihubungi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan data pribadi yang dibagikan tanpa izin, yang tentunya melanggar etika dan merugikan konsumen. Baiklah teman-teman, jadi iklan menyesatkan dan transparansi, yaitu iklan digital bisa dianggap menipu jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan produk yang ada. Hal ini yang dapat menyebabkan konsumen salah paham dan salah pilih produk saat berbelanja. Di sisi lain, kurangnya transparansi muncul ketika konten promosinya tidak dijelaskan secara jelas. Pada akhirnya, konsumen sulit membedakan antara iklan yang dibayar dan informasi yang benar-benar objektif. Iklan yang nggak jujur atau nggak etis bisa bikin konsumen kecewa dan jadi nggak percaya. Kalau hal ini terus terjadi, lama-lama nama baik perusahaan jadi rusak dan orang jadi ragu buat beli produknya lagi. Perkembangan digital marketing yang makin cepat bikin perusahaan jadi lebih gampang menjangkau konsumen. Tapi di balik itu, ada juga masalah etika yang harus diperhatikan. Salah satunya, soal privasi dan data pribadi, di mana data konsumen sering dikumpulkan dan dipakai tanpa izin yang jelas. Selain itu, masih banyak iklan yang nggak jujur atau kurang transparan, sehingga bisa merugikan konsumen dan bikin kepercayaan terhadap merek menurun. Karena itu, perusahaan perlu taat aturan dan beriklan dengan jujur, supaya kegiatan pemasaran bisa berjalan dengan baik, bertanggung jawab, dan tetap dipercaya dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Ujiansyah, presenter ketiga. Saya akan membahas tentang kepatuhan pada regulasi dan etika. Regulasi disusun untuk melindungi hak konsumen, termasuk data pribadi dan kejujuran dalam menyampaikan iklan. Perusahaan sangat wajib mematuhi aturan tersebut. Kemudian ada etika. Etika dalam dunia digital itu sangat menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Perusahaan diharapkan tidak mengeksploitasi konsumen demi keuntungan semata. Jadi kesimpulannya, masalah tentang privasi data, kejelasan dalam iklan, dan kepatuhan terhadap etika sangat penting di dunia pemasaran digital untuk mengelola data dengan baik dan memberikan keamanan konsumen serta
memperkuat rasa percaya dengan menerapkan prinsip yang etis ketika kita dapat membangun hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami tutup, izinkan saya untuk mewakilkan kelompok saya untuk berpantun sebentar. Hari Senin ke Kota Tua, main kuda membawa sawi. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.